Jadi memang para ulama membagi ya ibadah itu terbagi tiga. Yang pertama ada dia murni ibadah yang dilakukan badaniyah, dilakukan dengan badan. Dan ya ibadah seperti ini dia seperti sholat, zikir, baca Quran dan yang lainnya. Ibadah memang ya dia tersebut murni di badan, nggak ada unsur harta ya, dan puasa termasuk. Nah, ibadah seperti ini tidak bisa digantikan dan tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa diberikan kepada orang lain. Ya. Sedangkan ibadah yang kedua ada namanya ibadah maliyah, ibadah yang memang murni ibadah itu pakai harta. Contoh zakat, ya. Contohnya lagi sedekah atau infak atau yang lainnya. Kemudian yang ketiga kolaborasi antara maliyah dengan badaniyah, gabungan. Ada di situ ibadah itu menggunakan harta, ada juga dengan badan. Seperti haji dan umroh. Haji itu pakai duit dan pakai badan. Nah, jadi hal seperti ini para ulama mengatakan kalau yang pertama tadi ya seperti sholat itu tidak boleh diwakilkan dan tidak bisa dihadiahkan. Jadi pendapat yang pendapat yang ini sepakat ulama kalau masalah ini. Ya, adapun masalah sholat ya, maksud saya sholat. Adapun masalah menghadiahkan membaca Al-Quran itu lain, itu ada perselisihan pendapat. Adapun sholat itu tidak ada ya hadis yang menjelaskan kita tersebut dianjurkan untuk melakukan sholat kemudian kita hadiahkan ya pahalanya kepada ya orang tua kita, itu tidak ada dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah juga memiliki karib kerabat. Istrinya meninggal Khadijah, bahkan beliau sangat sedih sekali. Ya kemudian Hamzah pamannya, anaknya juga meninggal semuanya sebelum beliau kecuali Fatimah. Akan tetapi tak pernah dan tak ada satupun riwayat ya yang menjelaskan kepada kita Rasulullah melakukan sholat kemudian beliau mengatakan ini untuk Khadijah, ini untuk paman saya Hamzah, ini untuk anak saya Zainab. Tidak. Dan itu juga tidak ada dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, Ali. Karena mereka ini adalah sahabat-sahabat yang memang disuruh oleh Rasulullah kita mengikuti sunnah mereka. Alaikum bisunnati, hendaklah kalian mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, yang sunnah dan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh khulafa ar-rasyidin. Setelah kita melihat ya penjelasan para ulama, tidak ada di antara mereka yang mencontohkan dan menganjurkan hal tersebut. Berbeda dengan hukumnya tersebut dengan membaca Al-Quran ya, karena sholat ini tentunya beda dia itu bentuknya, dia tidak bisa la yakbal at-tawkil gitu, dia tidak bisa diwakilkan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a ya, sesungguhnya manusia itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Jadi apa nanti yang akan dia terima di akhirat itu adalah sebatas apa yang telah diusahakan oleh dia. Apa yang diusahakan oleh orang lain itu tidak akan dia dapatkan. Kecuali memang ada masalah-masalah yang ada dalilnya. Seperti ya umroh, itu memang ada dalilnya, ada khusus, atau haji, atau sedekah, itu puasa, itu memang ada dalilnya. Tapi kalau ini disebutkan oleh para ulama tidak ada dalilnya, sehingga tidak dianjurkan untuk kita lakukan. Dan ini madhab Syafi'i. Ya, pendapat ini madhab Syafi'i. Imam Nawawi mengatakan dalam kitab Al-Minhaj, beliau menjelaskan bahwasanya wal masyhur min madhabis Syafi'i annahu la yasilu thawabuha. Pendapat yang masyhur dari kalangan Imam Syafi'i bahwasanya pahala ya pengiriman-pengiriman seperti ini itu tidak sampai ya kepada mayat yang dituju ya, terkhususnya sholat ya. Dan mereka berdalil, dan silahkan nanti ibu kalau ibu punya buku tafsir Ibnu Katsir ya, silahkan buka nanti tafsir surat An-Najm yang telah kita sebutkan tadi, wa alaysa lil insan illa ma sa'a. Di situ dijelaskan oleh Ibnu Katsir panjang lebar ya. Dari ayat ini Imam Syafi'i menyimpulkan bahwasanya menghadiahkan pahala baca Al-Qur'an atau pahala salat tersebut tidak dianjurkan dan tidak dilakukan oleh para sahabat. Wallahu a'lam.